Untuk Bun. Sadbu. Tadi malam. Matahari belum sampai di atas kepala. Iya, Anak di mana? atas kepala sejengkal pada masa. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dulu. Monggo balik. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum kita ke slide next, kalian tahu nggak ghibah itu apa? Rasa-rasan. Review. Menggunjing orang. Ya. Terus kalau tabayun itu apa? Tahu. Lanjut, Mas. Oke. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat bicara mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Apabila Islam melarang umatnya untuk ghibah, karena ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Lanjut. Ayo kita baca bersama-sama ayat Al-Hujurat ayat 12 yang ada 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Paham? Jadi maksud dari ayat ini adalah ghibah merupakan perbuatan keji. Orang yang ghibah disamakan dengan orang yang makan daging saudaranya sendiri. Setiap orang pasti merasa jijik, tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Sopor aku. Oke, next. Oke, cara menghindari ghibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dan dengan siapa ia bergaul dan berkumpul.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada menyadari Allah benci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Seorang muslim hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga itu introspeksi diri. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara tentang orang lain. Terus menjaga lisan. Ghibah juga bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Jadi agar terhindar dari ghibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang terakhir, berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran yang lebih baik. Next. Sebelum kita bahas tabayun, tadi saya bahas tentang ghibah kan. Sekarang saya tanya lagi. Ghibah tadi menurut surat ayat Al-Hujurat ayat 12 tentang apa? Angkat tangan yang tahu. Ya Mbak Amel. Ghibah di surat Al-Hujurat menjelaskan tentang bahwa ketika kita membicarakan seseorang atau review itu seperti merupakan bagai saudaranya sendiri. Ya, terima kasih. Benar apa salah? Benar. Kok mana? Saya ingat sampai nanti. Sekarang kalian udah paham semua tentang ghibah kan? Ya. Pokoknya nanti kalau misalnya ada teman kalian yang kan roga itu udah bahaya. Tapi itu memberi informasi dokter. Tapi itu bukan ghibah, review namanya. Iya, itu memberi informasi juga. Ya, kalau informasinya tanpa bukti, Berarti pandangannya di bawah. Buktinya ada. tapi lebih baik tidak boleh membicarakan orang lain karena kita tidak tahu hati orang lain itu seperti apa. Iya kan? Kalau perasaannya, kalau kita diomongin orang gimana perasaan kita? Iya kan? Iya. Sekarang lanjut ke tabayun. Secara etimologis, tabayun adalah salah satu ajaran penting dalam Islam yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi. Jadi kata tabayun berasal dari bahasa Arab yang bermakna menjelaskan, menyatakan dengan jelas atau mencari kejelasan atau atas sesuatu yang belum terang. Tadi sebelum kita menceritakan kepada orang lain, kita cari informasinya dulu. Itu benar-benar terbukti atau enggak? Karena jatuhnya bisa jadi fitnah juga. Terus secara terminologi, tabayun berarti proses penyaringan informasi dengan sikap kritis, objektif, dan penuh kehati-hatian agar seseorang tidak terjebak dalam penyebaran kebohongan, fitnah atau prasangka buruk atau suzon. Informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus diteliti lebih dahulu. Mana? Ada yang ingin tanyakan tentang tabayun? Kalian paham orang fasik kan ya? Fasik adalah orang yang sering melakukan
dosa. Kalau kita nggak tahu orang itu pasti gimana Bu? Yang lebih baik kita tahu ada apa bukti. Kalau buktinya nyata, Bukan dalam hati. Next. Kita baca bersama-sama lagi ya ayat Al-Hujurat ayat 6. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mbak Risma bisa dibacakan artinya? artinya wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan seksama agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Baik, terima kasih. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 6 ini mengandung perintah untuk melakukan tabayun sebelum mempercayai suatu kabar, khususnya bila datangnya dari sumber yang tidak dapat dipercaya atau diragukan kejujurannya. Seperti itu. Next. Tabayun pada media sosial. Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial. Seperti halnya virus, informasi dalam media sosial berkembang dan cepat menyebar luas. Adaptasi remaja di Indonesia sangat cepat terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Jadi yang pertama ada kebebasan. Jadi penggunaan media sosial itu memberikan dampak negatif, diantaranya kebebasan informasi. Dengan keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak negatif. Contohnya dalam internet dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi, membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Yang kedua, harus cek itu asli atau enggak. Yang ketiga, kalau emang penting cari informasi, emang penting banget ikut serta dalam grup yang mencari tahu tentang seseorang. Next. Oke. Sebelum kita ke dampak positifnya, dampak positif kita lagi bahas tentang tabayun. Sekarang saya tanya, tadi di surat Al-Hujurat ayat 6, apa makna dari ayat Al-Hujurat ayat 6? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Wah, cepetan. Saya Bu Guru. Ya. Di dalam Al-Hujurat ayat 6 itu menjelaskan untuk menghindari orang-orang yang fasik. Ya itu. Jadi intinya apa? Di ayat Pada intinya, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang mengakibatkan kamu menyesali perbuatan itu. ya, daripada kalian sudah melakukannya terus kalian menyesal, itu lebih baik kalian cari tahu dulu baru. Tapi lebih baik gak usah
nggak usah keluar-keluar. Itu keluar-keluar. Pokoknya nggak usah kayak menyebar. Ngomong-ngomong. Termasuk sok tahu juga sih. So asik ya. Soal itu. Sekarang dampak positif menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Yang pertama, menghindari gibah kan kita bisa terjaga kehormatan dan harga diri orang lain. Jadi kita bisa menjaga perasaan orang lain. Terus kita bisa contoh kalau misalnya beritanya itu tentang hal-hal yang negatif, kalau kita memberitahu orang lain, orang yang melakukannya kan pasti sedih, pasti Melakukan apa Bu Guru? ya pokoknya negatif. Apa itu? Ya pokoknya kita harus menjaga kehormatan dan harga diri orang lain, kita bisa melindungi. Terus bisa menghindari fitnah dan permusuhan. Jadi kita kan kita bisa menghindari fitnah, terus kita nggak musuhan sama orang lain, kan nggak boleh marah-marah, Iya, nggak boleh mana-mana. nggak boleh musuhan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas akhlak dan keimanan. Terus dampak positif dari melaksanakan tabayun. Yang pertama, menjadi pribadi yang cerdas dan bijak. Jadi tabayun itu membuat seseorang tidak mudah percaya atau menyebarkan berita sebelum kebenarannya. Terus ada terciptanya kehidupan sosial yang damai dan rukun. Sikap tabayun akan menghindarkan dari salah paham dan konflik. Terus yang terakhir ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Tabayun juga menjauhkan kita dari provokasi dan berita palsu yang dapat memecah belah masyarakat. Next, hikmah tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, fanatik, merasa sudah paham dan malas mencari kebenaran menghambat proses tabayun. Intinya saja kepo. Pokoknya intinya jangan kepo sama kehidupan orang lain. Karena hal ini akan berdampak pada menunjukkan kualitas sikap masyarakat yang masih rendah. Tanpa tabayun, kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu. Jadi orang jangan suka kepo. Ya, kalau obat itu langsung, oh, info. Saya itu internet Info. Iya. Dan kita sama-sama belajar. Info guys. Jadi kalau kita menghindari ghibah, melaksanakan tabayun itu ada manfaatnya. Karena kita menjaga kehormatan orang lain, mendapat ridho Allah, menjaga hubungan, mencegah konflik dan membersihkan hati dari penyakit. Terus bisa menghindari fitnah juga, bisa menumbuhkan sikap yang adil, menjaga kerukunan, meningkatkan kepercayaan, menghindari diri dari penyesalan. Paham? Ya. Jadi kalau coba lihat. Next. Oh, oke. Balik nama. Oke, setelah kita mempelajari tadi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh, tidak ada. Jadi intinya kalau kita menghindari dan melaksanakan tabayun,
Jadi kita harus menghindari gibah. Gak usah kepo. Itu kan manfaatnya Bu, kalau dampaknya Bu. Dampak dari tadi ada dampak. Bapak itu kan manfaat menghindari gibah. Manfaat menghindari. Mir, sadurunge Mir. Aduh, nggak mendengarkan kayaknya. Waduh. Mana Mir? Kayak teman ini. Nah, ini dampak positif. Tadi dampak negatif. Mir. Nah, itu dampak negatif dari medsos. Dampak negatif Bentar. Gimana ini? Kamu mana Bri? Jadi apa tanya apa Mbak Zahra tadi dampak apa? Ya, tadi ada. Dampak positif. Apa dampak negatif? Cikgu Yu. Maksudnya apa Bu yang itu dalam buku? Yang mana? Nah, ikut serta dalam grup. Contoh, kita ingin tahu kenapa orang ini seperti ini. Ya, kepo. Nah, kita masuklah ke dalam grup. Tapi Grup yang kayak grup grup anti hoax. Anti hoax. Klarifikasi. Nah, Grupnya macam-macam Bu. jadi kita tahu, oh ini beneran apa enggak. Tapi kalau lebih baik, karena ini kan negatif ya, lebih baik kita menghindari. Ini mak tok Bu gak apa-apa Bu. Sama aja, kita tahu kan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Ya, tinggal penutupan Pak. Penutupan Des. Apa? Dampak sosial. Medsos apa? Terus, terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya tadi. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat. Amin. Untuk kalian dan untuk diri saya sendiri. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi